Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan praktek apa itu menghubungkan antar VLAN. Langsung saja, yang pertama ada konfigurasi inter VLAN dan routing. Nah, teman-teman, di sini sudah ditambahkan dengan router dan sudah dihubungkan dengan switch pertama menggunakan kabel. Sebelum dikonfigurasi, di sini kita jabarkan dulu. Di sini ada VLAN 1, VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian di sini juga ada IP yang nantinya akan dikonfigurasi ya. Kita masuk ke tab CLI-nya router, kemudian jika ada tulisan would you like to enter the initial configuration dialog yes or no, kita ketikkan no saja. Kemudian masuk mode privilege dan mode global configuration. Selanjutnya kita masuk pada interface yang terhubung, yaitu interface FA00. Jika kabel yang menghubungkan router dengan switch ini masih berwarna merah, artinya belum menyala. Nah, cara menyalakannya ini dengan perintah no shutdown, kemudian enter, dan bisa dilihat bahwa FA00 sudah berubah menjadi hijau atau artinya sudah menyala. Lalu kita konfigurasi IP untuk VLAN 1, yaitu IP address 192.168.1.0 spasi subnet max-nya, kemudian enter. Nah, di sini ada tulisan bad max. Kemudian kita coba cek the show IP interface brief. Itu untuk melihat IP berapa saja yang sudah kita konfigurasi. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa FA00 sudah up ya teman-teman, tetapi untuk IP-nya masih belum ada. Mungkin karena 0 yaitu IP networknya, jadi belum bisa. Oke, kita coba lagi IP address 192.168.1.1 spasi subnet max. Lalu kita coba cek lagi the show IP interface brief, dan bisa dilihat sendiri bahwa IP untuk VLAN 1 ini sudah masuk. Selanjutnya kita konfigurasi untuk VLAN 10. Nah, ini kita membuat sub interface-nya terlebih dahulu. Untuk VLAN 10 kita akses terlebih dahulu, lalu kita masuk ke interface FA00.10. Nah, titik 10 ini adalah kita membuat sub interface pada FA00, kemudian kita enter. Selanjutnya kita masukkan konfigurasi encapsulation.1q spasi 10. Nah, ini artinya adalah interface FA00.10 yang akan dimasukkan ke VLAN 10. Kemudian kita enter saja dan kita masukkan IP-nya, yaitu IP address 192.168.10.1 spasi subnet max-nya, kemudian enter. Setelah itu kita coba cek show IP interface brief, dan bisa dilihat sendiri bahwa FA00.10 ini IP-nya adalah 10.1 dan statusnya sudah up. Sekarang kita akan konfigurasi VLAN 20. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke interface FA00.20, kemudian enter. Nah, setelah itu kita ketikkan encapsulation.1q spasi 20, itu artinya interface FA00.20 ini akan masuk ke VLAN 20. Kemudian kita enter, lalu masukkan IP-nya, yaitu IP address 192.168.20.1 spasi subnet max-nya, kemudian enter, lalu kita exit. Kemudian kita coba cek pada the show IP interface brief, dan bisa dilihat sendiri bahwa sekarang kita sudah melakukan konfigurasi pada routernya. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada PC-nya. Yang pertama pada PC 1, menu desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini kita akan masukkan default gateway-nya, yaitu 192.168.10.1. Di sini 10.1 karena berada pada VLAN 10. Kemudian IP address-nya diganti dengan 192.168.10.20.
karena IP 10.1 sudah ada di gateway-nya. Nah, ulangi langkah tersebut pada PC 2 dan PC 3. Jika sudah, lakukan hal yang sama pada line 20. Di sini kita masuk ke PC 4. Nah, teman-teman, di sini kita isikan gateway-nya dengan 192.168.20.1. Kita ulangi pada PC 5 dan PC 6 juga dengan gateway-nya sama, yaitu 192.168.20.1 ya. Oh iya, untuk IP-nya yang di PC 4 kita ganti menjadi 192.168.20.20 karena IP 20.1 sudah ada pada gateway-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasikan terangnya terlebih dahulu karena dari switch ini akan terhubung ke router. Kita masuk ke switch 1, lalu ketika pada tab CLI kita masuk ke mode configuration, lalu kita masukkan interface-nya yaitu interface FA09, lalu enter. Setelah itu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, ini sudah diterangkan. Setelah itu kita coba untuk mengirimkan paket misalkan dari PC 1 ke PC 4, tetapi tidak tahu kenapa di ruangan satu ini tidak bisa mengirimkan paket antar VLAN. Mungkin karena ngebug ya teman-teman. Praktek konfigurasi DHCP server pada router. Oke teman-teman, di sini kita akan mengonfigurasi DHCP server pada router. Oke, langsung saja kita masuk pada router, lalu ke tab CLI. Di sini kita HN dulu, lalu masuk pada mode konfigurasi. Jadi kita akan mengonfigurasi untuk VLAN 10. Kita ketikkan saja IP DHCP pool VLAN 10, lalu enter. Lalu masukkan networknya, ketikkan network spasi 192.168.10.1 spasi subnet maxnya 255.255.255.0. Lalu masukkan gateway-nya, ketikkan default strip router spasi 192.168.10.1. Lalu masukkan DNS-nya, ketikkan DNS strip server spasi 8.8.8.8. Enter, lalu exit. Nah, untuk konfigurasi DHCP pada VLAN 20, mohon maaf tidak ke-record saat konfigurasinya. Nah, selanjutnya pada VLAN 1 kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 1. Lalu masukkan IP-nya, ketikkan network spasi 192.168.1.0 spasi subnet box-nya. Masukkan gateway-nya, ketikkan default strip router spasi 192.168.1.1. Lalu masukkan DNS-nya, ketikkan DNS strip server spasi 8.8.8.8. Nah, sekarang kita lakukan uji coba pada PC-nya. Kita masuk ke PC ini, lalu kita ubah statiknya menjadi DHCP. Dan nah, bisa dilihat di sini successful, yang artinya sudah berhasil. Kita coba uji coba pada PC lainnya, ubah statiknya menjadi DHCP. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Kita coba cek pada PC lainnya di VLAN 20. Udah DHCP. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Praktik switch layer 2 dan switch layer 3. Oke teman-teman, di sini sudah ada topologi yang dibuat ya. Ini adalah topologi ruangan 3. Nah, di sini terdapat switch tipe 2960 atau switch layer 2, dan di sini juga ada untuk switch yang layer 3, ini tipenya yang 3560.
Kemudian bisa dilihat bahwa di sini angka pertamanya untuk switch di ruangan 3 adalah 2. Artinya switch ini adalah switch layer 2. Kemudian untuk switch multi layer angka awalnya adalah 3, berarti switch tersebut adalah switch layer 3. Nah, apa bedanya? Jadi untuk switch layer 2 ini hanya bisa menghubungkan sesama network, sedangkan switch multi layer atau switch layer 3 ini bisa menghubungkan antar network. Kemudian untuk menghubungkan di switch layer 2 ini membutuhkan yang namanya router. Nah, sedangkan di switch multi layer ini tidak membutuhkan router untuk menghubungannya. Praktik konfigurasi switch virtual interface. Pada video kali ini kita akan mengonfigurasi switch virtual interface. Di sini sudah ditambahkan 2 PC pada switch multi layernya. Lalu kita langsung saja ke tab CLI pada switch multi layernya. Di sini sudah dilakukan konfigurasi dan bisa dilihat bahwa FA02 ini sudah masuk pada VLAN 10 dan FA03 juga sudah masuk pada VLAN 20. Kita masuk pada interface VLAN 10. Tambahkan IP-nya, ketikkan IP address 192.168.10.1 spasi subnet max-nya. Setelah itu kita exit. Selanjutnya masukkan interface 20, kita ketikkan interface VLAN 20. Masukkan IP-nya, ketikkan IP address 192.168.20.1 spasi subnet max-nya 255.255.255.0. Setelah itu kita exit. Lanjut kita masuk pada interface VLAN 1. Kita ketikkan interface VLAN 1. Masukkan IP-nya, ketikkan IP address spasi 192.168.1.1 spasi subnet max-nya 255.255.255.0. Jika sudah, kita exit. Setelah itu kita cek, ketikkan the show IP interface brief, lalu enter. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwa di sini IP-nya sudah masuk semua. Tetapi untuk VLAN 1 ini ada keterangannya administratively, yang artinya VLAN 1 ini tidak menyala. Nah, untuk menyalakannya kita ketikkan saja interface VLAN 1, lalu enter. Setelah itu kita ketikkan no shutdown. Setelah itu enter. Lalu kita cek lagi, ketikkan komennya the show IP interface brief, klik spasi, dan bisa dilihat bahwa di sini IP-nya sudah masuk semua dan sudah berhasil. Dan untuk VLAN 1 juga sudah berjalan ya. Praktik konfigurasi IP address dan pengujian switch virtual interface. Oke teman-teman, pada video ini kita akan mencoba mengkonfigurasi IP address pada PC-nya. Nah, kemarin kita tidak memasukkan default gateway-nya. Nah, sekarang kita isi default gateway-nya. Kita masuk pada PC 18, lalu kita isikan default gateway-nya dengan 192.168.10.1. Setelah itu pada PC 19 juga kita masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.20.1 karena ini VLAN 20. Sekarang kita coba pada VLAN 20 di PC 15. Kita masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Lalu pada VLAN 10 di PC 12 kita masukkan default gateway-nya juga yaitu 192.168.10.1. Oke, sekarang kita dari PC 18 ke PC 19. Ini untuk halaman masih violet ya. Kenapa masih violet? Mungkin karena di sini switch-nya masih mendetek layer 2 atau mungkin by default-nya switch multi layer ini adalah switch layer 2. Untuk mengetahuinya, kita masuk saja pada switch multi layer. Kita enter terlebih dahulu, lalu kita masuk pada mode privilege, lalu enter, ketikkan, setelah itu ketikkan show IP route. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa di sini tertulis ICMP redirect charge is empty, bahwa layer switch ini masih ada di layer 2 ya teman-teman. Nah, lakukan conft, lalu ketikkan IP routing,
lalu enter. Setelah itu kita cek, ketikkan do show IP route, lalu enter. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman bahwa multi layer switch ini sudah mengaktifkan layer 3-nya. Nah, jadi di sini kita sudah bisa berkomunikasi antar network. Praktik DHCP server pada multi layer switch. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi DHCP server pada multi-layer switch. Nah, untuk mengonfigurasinya sama saja seperti yang ada di router. Kita masuk pada multi-layer switch-nya, lalu ketikkan IP DHCP pool VLAN 10, lalu masukkan IP-nya, ketikkan network spasi 192.168.10.1 spasi subnet max-nya 255.255.255.0. Masukkan gateway-nya, ketikkan default strip router spasi 192.168.10.1, lalu enter. Lalu masukkan DNS, ketikkan DNS strip server spasi 8.8.8.8. Selanjutnya pada VLAN 20, kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20, lalu masukkan networknya, yaitu ketikkan network spasi 192.168.20.1 spasi subnet max-nya, lalu masukkan gateway-nya, ketikkan default strip router spasi 192.168.20.1. Setelah itu masukkan DNS-nya, ketikkan DNS strip server spasi 8.8.8.8. Kita enter, lalu ketikkan exit. Selanjutnya pada VLAN 1, kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 1, lalu enter. Lalu di sini masukkan IP-nya, yaitu ketikkan network spasi 192.168.1.0 spasi subnet max-nya, lalu masukkan gateway-nya, yaitu ketikkan default strip router spasi 192.168.1.1, lalu enter, dan masukkan DNS-nya, ketikkan DNS strip server spasi 8.8.8.8, lalu kita exit. Setelah itu kita cek pada PC 18, kita ganti IP-nya menjadi DHCP ya teman-teman. Nah, di PC ini sudah successful ya teman-teman. Setelah itu coba pada PC LAS, kita ubah IP-nya menjadi DHCP. Ini juga sudah berhasil ya teman-teman. Soal VLAN. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat soalnya. Misalkan di sini ada 1 buah router dan 3 buah switch. Lalu kita tambahkan PC sebanyak 24 PC. Nah, ini PC yang sudah dirapihkan. Setelah itu kita beri kotak atau kita beri blok dulu ya teman-teman. Lalu hubungkan menggunakan kabel dari router ke switch 2 yang berada di tengah, lalu dari switch 2 ke switch 3, dan dari switch 2 ke switch 1. Lalu kita hubungkan PC-PC-nya ke switch. Lalu kita beri teks di atas PC-nya atau di bawahnya untuk menandai VLAN-VLAN-nya. Lalu kita berikan IP-nya. Nah, misalkan di sini VLAN 10, IP-nya 10.10.10.0/24, VLAN 20, IP-nya 20.20.20.0/24, VLAN 30, IP-nya 30.30.30.0/24, dan VLAN 40, IP-nya 40.40.40.0/24, dan untuk VLAN 50, IP-nya 50.50.50.0/24. Bahas soal pengujian ping dan DHCP. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba pengujiannya.
misalkan dari sini, dimulai dari VLAN 10, kita masukkan DHCP-nya. Oke, di sini berhasil. Kita uji coba juga pada PC ini. Kita ubah menjadi DHCP. Nah, di sini juga successful ya, teman-teman. Sekarang kita coba pada PC ini, kita ubah menjadi DHCP. Nah, di sini juga berhasil ya. Nah, sekarang kita coba pada PC ini, kita ubah menjadi DHCP, dan bisa dilihat ini juga successful. Kita coba di PC ini. Nah, di sini juga sudah successful ya, teman-teman. Lalu kita coba kirimkan paket dari VLAN 10 ke VLAN 40. Nah, ini awal-awal masih violet, tetapi kita coba lagi saja. Dan hasilnya successful ya, teman-teman. Lalu kirimkan paket dari VLAN 40 ke VLAN 20. Nah, tetapi di sini awal-awal masih violet ya, teman-teman. Namun kita lakukan kembali, kita ulangi, hasilnya sudah successful. Bahas soal VLAN dan trunking. Oke, kali ini kita akan mencoba mengonfigurasi pada switch-nya. Langsung saja ke switch yang kiri. Kita masuk pada tab CLI-nya, lalu kita ketikkan N, kemudian masuk pada mode konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan VLAN-nya, kita ketikkan VLAN 10, enter, VLAN 20, enter, VLAN 30, dan begitu sampai VLAN 50 ya, teman-teman. Lalu kita cek ketikan the show VLAN brief, dan dilihat di sini bahwa VLAN tersebut sudah masuk. Lalu kita lakukan hal yang sama pada switch yang tengah. Kita masuk pada tab CLI-nya, lalu masuk pada ketikan N, lalu masuk pada mode konfigurasi. Setelah itu kita masukkan VLAN-nya dari VLAN 10 sampai VLAN 50. Lalu kita cek ketika the show VLAN brief, dan bisa dilihat di sini bahwa VLAN tersebut sudah aktif. Kita lakukan juga pada switch yang kanan. Kita masukkan VLAN-nya sama seperti tadi dari VLAN 10 sampai VLAN 50. Lalu kita cek ketika the show VLAN brief, dan bisa dilihat di sini bahwa VLAN tersebut sudah aktif ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan memasukkan port-portnya untuk PC 21 dan PC 22 ini menggunakan FA 4 dan 5. Nah, kita ketikkan saja pada CLI-nya, ketikkan interface rank FA 04 sampai 5. Lalu ketikkan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 40. Kita enter, lalu kita exit. Selanjutnya ke PC 23 dan 24. Di sini menggunakan FA 6 dan 7. Kita langsung ketikkan interface rank FA 6 sampai 7. Lalu ketikkan switch port mode access, enter. Setelah itu ketikkan switch port access VLAN 50. Setelah itu kita cek ketikkan the show VLAN brief, enter, dan bisa dilihat sendiri bahwa VLAN 40 dan 50 ini sudah masuk. Lalu kita exit. Lalu kita lakukan terang dulu di switch tengah. Kita ketikkan interface rank FA 01 sampai 3, enter, lalu ketikkan switch port mode terang. Untuk mengeceknya kita ketikkan the show interface terang. Nah, bisa dilihat bahwa sudah terang ya, teman-teman. Lakukan juga terang pada switch yang bagian kiri, switch yang berada di kiri. Kita ketikkan interface FA 01, lalu switch port mode terang, lalu exit. Kita cek FA dulu, lalu kita masuk ke switch. Kita ketikkan interface rank 02 sampai 3. Lalu ketikkan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Lalu kita exit. Setelah itu di sini
kita cek ada FA 4, 5, 6 dan 7. Kita ketikkan saja di sini interface rank FA 04 sampai 7. Lalu ketikkan switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Setelah itu kita exit. Mohon maaf, di sini sebenarnya ada VLAN 30 yang sudah dikonfigurasi, tetapi tidak kedekat ya teman-teman. Kita langsung saja cek the show VLAN brief. Di sini bahwa VLAN-nya sudah masuk. Nah, setelah itu kita akan mencoba menerangkan di switch yang bagian kanan. Kita ketikkan interface FA01, lalu switch port mode terang. Setelah itu exit. Nah, bisa kita lihat di sini FA-nya menggunakan FA02 dan 3. Kita ketikkan saja interface rank FA02 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 10. Jika sudah, kita exit. Kita lihat lagi di sini menggunakan FA4, 5, 6 dan 7. Kita langsung ketikkan interface rank FA04 sampai 7. Lalu switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 20. Jika sudah, kita exit. Oke, kita lihat lagi di sini ada FA08, 9, 10 dan 11. Langsung kita ketikkan interface rank FA08 sampai 11, port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Nah, kemudian kita cek, kita ketikkan the show VLAN brief. Dan bisa dilihat sekarang bahwa yang sudah kita lakukan tadi ini sudah masuk di sini. Bahas soal inter-VLAN routing. Oke teman-teman, yang pertama ini kita akan bikin VLAN-nya terlebih dahulu. Kita sudah masuk ke router, lalu kita CLI. Di sini kita ketikkan interface FA00, enter, lalu ketikkan no shutdown. Setelah itu exit. Lalu di sini kita akan konfigurasi IP address-nya. Kita ketikkan interface FA00.10. Lalu ketikkan encapsulation spasi .WhenQ spasi 10. Nah, artinya FA00 ini akan masuk pada VLAN 10 ya teman-teman. Masukkan IP, ketikkan IP address spasi 10.10.10.1 spasi subnet box-nya 255.255.255.0. Selanjutnya ketikkan interface FA00.20, enter, lalu ketikkan encapsulation.WhenQ spasi 20. Nah, setelah itu masukkan IP-nya, ketikkan IP address 20.20.20.1 spasi subnet box-nya. Selanjutnya interface 30 FA0030, ketikkan encapsulation.WhenQ spasi 30, lalu masukkan IP-nya 30.30.30.1 spasi subnet box-nya. Lanjut pada interface FA040, ketikkan encapsulation.WhenQ spasi 40, lalu masukkan IP-nya 40.40.40.1 spasi subnet box 255.2.255.0. Yang terakhir, masukkan interface FA00.50, lalu enter, ketikkan encapsulation.WhenQ spasi 50, dan masukkan IP-nya yaitu 50.50.50.1 spasi subnet box-nya 255.255.255.0. Lalu kita cek, ketikkan the show IP interface brief, enter. Nah, bisa dilihat sudah masuk semua ya teman-teman. Lalu kita akan bikin DHCP. Kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10, lalu masukkan networknya, ketikkan
ketikkan network spasi 10.10.10.0 spasi subnet maxnya 255.255.255.0. Masukkan gateway, ketikkan default strip router spasi 10.10.10.1, enter, lalu masukkan DNS-nya, kita ketikkan DNS strip server spasi 8.8.8.8. Jika sudah, kita exit. Selanjutnya pada VLAN 20, ketikkan IP DHCP pool VLAN 20. Lalu masukkan IP-nya, ketikkan network spasi 20.20.20.0 spasi subnet maxnya 255.255.255.0. Selanjutnya masukkan gateway, ketikkan default router spasi 20.20.20.1, enter, lalu masukkan DNS-nya, ketikkan DNS strip server spasi 8.8.8.8. Jika sudah, kita exit. Lanjut VLAN 30, ketikkan IP DHCP pool VLAN 30, enter, lalu masukkan IP-nya, ketikkan network spasi 30.30.30.0 spasi 255.255.255.0. Lalu ketikkan default strip router spasi 30.30.30.1, enter, lalu masukkan DNS-nya, ketikkan DNS server spasi 8.8.8.8. Jika sudah, kita exit. Lanjut untuk VLAN 40, ketikkan IP DHCP pool VLAN 40, lalu masukkan IP-nya, ketikkan network spasi 40.40.40.0 spasi 255.255.255.0. Lalu ketikkan default router spasi 40.40.40.1, lalu kita enter. Selanjutnya ketikkan DNS server spasi 8.8.8.8. Jika sudah, kita exit. Terakhir untuk VLAN 50, kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 50, lalu enter. Kita ketikkan IP-nya, ketik network spasi 50.50.50.0 spasi subnet maxnya 255.255.255.0. Lalu ketikkan default router spasi 50.50.50.1, enter, lalu masukkan DNS-nya, ketikkan DNS server spasi 8.8.8.8. Jika sudah, kita exit.